Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu gue siapa. Konten urgent panduan untuk pemula yang ingin fokus mode World Boss Legend sudah rilis nih guys. Jadi di sini kita akan pelajari dulu konsep dan juga persiapan yang harus diketahui sebelum masuk ke dalam mode World Boss Legend. Sehabis kita sudah mempelajari semua bahan persiapan yang diperlukan, langsung kita akan praktek di tempat guys. The Miwan Productions. Oke guys, pertama-tama yang Lord sarankan pertama kali sebelum menyiapkan semua yang dibutuhkan, kalian tonton dulu konten Lord tentang panduan serangan 0 agar kalian memahami serangan 0 dari setiap step by stepnya sampai selesai, dan kalian akan mengetahui kapan waktu untuk menghindar dari setiap serangan 0. Jika sudah memahami konsep penyerangan 0 di World Boss Legend, maka sekarang kita langsung masuk ke panduan penyusunan kartnya guys. Bagian penyusunan dan penyesuaian kart adalah hal utama yang terpenting dalam game ini untuk semua stat pada setiap karakter kita guys. Rekomendasi kart regular yang sudah Lord sesuai dan Lord susun dari fixed dan random optionnya untuk kebutuhan stat prioritas pada karakter kita. Kalian bisa cari kart regular dalam list ini, salah satu tempatnya di Dimension Mission, Support Shop, dan Dispatch Mission atau di Craft. Dan untuk random option yang Lord sarankan ada pada setiap list card, dan jika terdapat tanda P, maka prioritaskan random option tersebut untuk dimiliki. Untuk minimal grade quality pada card adalah 4. Dan total stat yang akan kalian dapatkan jika memenuhi stat fixed dan juga random option yang sudah Lord susun di angka grade 4, maka stat total yang kalian hasilkan pada setiap karakter adalah attack speed meningkat sebesar 19%, cooldown time meningkat sebesar 23,4%, semua attack meningkat sebesar 36%, defense penetration 29,1%, energy attack meningkat sebesar 27%, critical damage meningkat sebesar 24,9%. Karena lebih dominan energi attack pada karakter utama, jadi biarkan untuk sementara energi attack lebih tinggi daripada physical attack-nya guys. Dan ini adalah rekomendasi premium card untuk fokus di mode PvE guys. Jika kalian mendapatkan salah satu premium card yang direkomendasikan dalam list ini, maka ganti atau tukar dengan regular card yang ada pada saat ini guys. Dan sesuaikan stat fixed atau random option dari premium card yang diperlukan pada stat prioritas kalian guys, agar stat tidak berkurang atau terjadinya hilang stat yang diprioritaskan guys. Sekarang kita masuk ke pembahasan ISO set atau ISO Edge guys. Keunggulan stat pada setiap karakter berbeda-beda, begitupun juga dengan stat card. Jadi untuk ISO set, pilih yang tepat dari rekomendasi ISO untuk mode PvE dalam list ini, agar bisa mengoptimalkan semua stat prioritas pada setiap masing-masing karakter guys. Dan sekarang kita masuk ke bagian fungsi item yang bernama Uru pada karakter. Uru berfungsi untuk meningkatkan stat pada karakter yang kurang guys. Jadi dengan penggunaan Uru pada karakter akan bermanfaat untuk memenuhi atau memaksimalkan stat pada batas angka yang sudah disesuaikan pada sistem statnya guys. Untuk rekomendasi Uru yang diprioritaskan, kalian bisa lihat di bawah ini. Dan list Uru tersebut adalah stat yang diprioritaskan untuk karakter kalian agar maksimal, dan selebihnya gunakan Uru peningkatan attack. Lanjut ke bagian prioritas karakter F2P build untuk pemula di World Boss Legend guys. Untuk bagian dari hitter, Lord sarankan agar langsung build Sharon Rogers. Dan agar karakter hitter mendapatkan attack tambahan, maka Lord sarankan build Cyclops untuk leader dengan uniform Phoenix 5 agar peningkatan attack pada leader maksimal. Dan juga agar memudahkan kalian dengan adanya buff tambahan peningkatan damage, kalian membutuhkan support dengan menggunakan Taskmaster sebagai tim. Tentu support Taskmaster hanya berlaku ketika kalian membeli uniform Taskmaster. Dan untuk karakter F2P newbie tier god list alternatif selain Sharon Rogers, kalian bisa lihat list di bawah ini guys, yaitu ada Loki, Spider-Man, Falcon, Captain America, dan War Machine. Semua hitter pada list ini mendukung custom gear proc damage, sehingga aman menggunakan CTP energy atau proc damage misalnya. Jika kalian belum mendapatkan CTP energy, maka kalian bisa menebus garansi 1 CTP energy di Legendary Battle, Thor Ragnarok, dengan membeli uniform Hela dan selesaikan syarat untuk mendapatkan CTP energy tersebut guys. Sekarang kita belajar sedikit tentang pemahaman untuk memainkan Sharon Rogers di mode PvE tentang true damage. Sharon Rogers memiliki buff true damage yang tidak bisa ditahan oleh stat defense lawan, sehingga akan menghasilkan damage asli tanpa dikurangi dari stat defense lawan guys. Dan buff true damage pada Sharon Rogers mendapatkan akumulasi saat menerima damage dari lawan, total akumulasi maksimal 150% dari damage yang diterima, maksimal 15% HP. Pertanyaannya, jika tidak menerima damage dari lawan, apakah buff peningkatan attack akan tetap aktif? Jawabannya akan tetap aktif, mendapatkan buff peningkatan attack sebesar 15% dari 1% true damage selama kalian menggunakan skill 3. Namun jika kalian ingin true damage tersebut terakumulasi dengan maksimal 150%, maka biarkan Sharon Rogers kalian menerima damage dari lawan maksimal 15% max HP yang berkurang guys.
Sekarang kita masuk ke bagian rekomendasi ahli striker guys. Untuk striker, prioritaskan karakter yang memiliki ability leadership. Tidak semua karakter yang memiliki ability leadership akan menerapkan peningkatan damage di striker ahli guys. Contoh karakter memiliki ability leadership yang akan menerapkan peningkatan damage di striker ahli, kalian bisa lihat list tersebut guys. Lalu cari build karakter yang memiliki ability agent untuk striker. Ability agent ini akan memberikan buff ignore dodge pada ahli striker. Kegunaan ignore dodge di WBL agar tidak menghambat atau terhindarnya damage yang kamu berikan ke boss guys. Karena dodge pada boss tinggi dan gunakan striker ignore dodge ketika kalian memastikan pada karakter kalian sama sekali tidak memiliki stat ignore dodge. Jika dari karakter kalian memiliki ignore dodge atau ignore dodge didapat dari option CTP, maka prioritaskan striker peningkatan damage saja guys. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya guys. Di sini Lord memakai akun free to play newbie yang belum lama ini baru bisa di World Boss Legend dengan start yang standar. Lord akan mencontohkan menyelesaikan World Boss Legend ini tanpa memakai leader dan support untuk membuktikan bahwa karakter Channel Rogers ini memiliki damage yang tinggi guys. Dan yang terpenting adalah kalian harus terbiasa dulu dalam dunia World Boss Legend ini agar mengetahui semua serangan null guys. Karena percuma jika kalian mempunyai stat build yang bagus namun tidak memahami mekanisme pada setiap penyerangan null di World Boss Legend. Oke guys, menggas guys.
Oke guys, jadi itu dia rencana panduan World Boss Legend untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian guys. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support channel ini dan setia menunggu konten-konten dari Lord guys. Terima kasih Lord ucapkan sekali lagi dan sampai jumpa di konten selanjutnya guys. Salam Lord Bakwan.